Kisah cinta tak terduga. Seorang janda, cantik, kaya raya, menikahi tukang kebun tampan yang bekerja di vilanya. Villa megah itu berdiri anggun di atas bukit kecil, dikelilingi taman-taman yang dulunya penuh warna. Tapi pagi ini, seperti pagi-pagi sebelumnya sejak 1 tahun terakhir, taman itu tampak sepi. Tak ada lagi tawa, tak ada suara musik dari gramofon tua di beranda, tak ada langkah kaki lelaki yang dulu selalu membawakan kopi untuk istrinya di pagi hari. Amelia duduk di kursi rotan putih, mengenakan gaun tidur sutra berwarna abu-abu pucat. Rambutnya yang hitam panjang diikat seadanya. Tatapannya kosong menembus kaca jendela, memandang jauh ke taman yang kini dipenuhi rumput liar dan bunga yang layu. Di tangannya ada secangkir teh melati yang sejak tadi tak tersentuh. Sejak meninggalnya Adrian, suaminya yang telah menemaninya selama hampir 2 dekade, hidup Amelia terasa hampa. Ia kehilangan arah, kehilangan semangat. Semua hal yang dulu mereka rancang bersama kini hanya tinggal kenangan yang menyesakan. Meja makan panjang di ruang tengah yang dulunya selalu ramai saat sarapan kini hanya menyisakan suara sendok dan garpu miliknya sendiri. Pekerja di rumah itu masih tetap setia. Bu Rini si pengurus rumah tangga, Pak Budi si sopir yang hampir tak pernah mengantar siapapun lagi, dan beberapa petugas keamanan yang menjaga gerbang. Tapi satu hal yang tak ada, kebun. Sejak tukang kebun lama mengundurkan diri setelah kematian Adrian, tidak ada yang merawatnya lagi. Bu Rini pernah menyarankan untuk mencari pengganti, tapi Amelia hanya menggeleng pelan. Bagi Amelia, taman itu bukan sekadar taman. Itu adalah saksi bisu dari banyak momen. Tempat suaminya melamarnya, tempat mereka berdansa di bawah hujan, tempat mereka saling berjanji meski tanpa kata. Bu, mungkin besok saya akan pasang pengumuman untuk tukang kebun baru. Ya? Kata Bu Rini pelan dari ambang pintu. Amelia menoleh perlahan, mengangguk lemah. Kalau menurutmu sudah waktunya, lakukan saja. Suara itu terdengar berat, seolah ia memaksakan diri untuk sekadar memberi jawaban. Tapi di dalam hatinya, ia tahu, kebun itu harus hidup kembali. Bahkan jika ia belum siap untuk hidup sepenuhnya. Dan tanpa ia sadari, keputusan kecil hari itu, keputusan untuk membiarkan orang asing masuk ke tamannya, akan menjadi titik balik dalam hidupnya. Seseorang akan datang. Seseorang yang bukan hanya akan menanam bunga, tapi juga harapan yang baru. Langit pagi itu cerah, tapi angin masih membawa hawa sejuk khas pegunungan. Gerbang Villa Wibowo terbuka perlahan, dan sebuah sepeda motor tua melaju pelan melewati jalanan berbatu yang menuju halaman utama. Di atasnya, duduk seorang pria muda berperawakan tinggi, mengenakan kemeja flanel sederhana dan celana jeans pudar. Wajahnya teduh, kulitnya sawo matang, dan rambut hitamnya sedikit berantakan tertiup angin. Namanya Rizal Pradana. Ia memarkir motornya di samping pohon Kamboja yang daunnya mulai gugur. Sambil menyeka keringat di kening, Rizal menatap sekeliling villa megah itu. Ia sempat terdiam, tak hanya karena keindahan bangunan bergaya kolonial itu, tapi juga karena suasana aneh yang menyelimutinya. Tenang, tapi penuh luka yang tak terlihat. Mas Rizal, ya? Suara ramah Bu Rini menyambutnya dari depan pintu. Saya Rini, pengurus rumah tangga di sini. Terima kasih sudah datang. Rizal tersenyum dan menyalami wanita parubaya itu dengan sopan. Terima kasih juga sudah memberi saya kesempatan. Bu, saya siap kerja kapanpun. Mereka berjalan menuju taman belakang. Bu Rini menjelaskan bahwa taman itu sudah lama tidak dirawat sejak meninggalnya Pak Adrian. Rizal hanya mengangguk pelan sambil memperhatikan bunga-bunga mawar yang kering, pohon mangga yang daunnya menguning, dan air mancur kecil yang sudah berhenti mengalir. Bu Amelia belum banyak bicara soal kebun ini.
Tapi kalau Mas Rizal bisa menghidupkannya kembali, mungkin itu akan bantu beliau juga, ucap Bu Rini lirih. Rizal tidak bertanya lebih jauh. Ia bukan orang yang suka mencampuri urusan pribadi. Tapi ada sesuatu dalam nada suara Bu Rini, campuran harapan dan kepedihan, yang membuatnya sadar bahwa pekerjaan ini bukan sekadar merapikan tanaman. Ada sesuatu yang lebih dalam di balik rumput liar ini. Siangnya, saat Rizal mulai membersihkan bagian barat taman, Amelia muncul dari balik jendela kamarnya di lantai atas. Ia memperhatikan sosok asing itu, pria muda dengan tangan cekatan, memindahkan pot, memangkas ranting, dan sesekali membungkuk untuk mencium aroma tanah. Ia terlihat begitu tenang, bukan tipe pria yang biasa terlihat di lingkaran sosialnya. Tapi justru karena itu Amelia tidak bisa langsung menilai. Dan anehnya, ia tidak merasa terganggu dengan kehadiran Rizal. Tidak seperti biasanya, saat orang asing masuk ke ruang pribadinya, ia merasa terancam. Kali ini, hanya penasaran. Sore harinya, saat Rizal sedang membersihkan peralatan, Amelia turun ke taman. Langkahnya pelan, anggun, nyaris tanpa suara. Rizal yang sedang jongkok tidak sadar hingga Amelia berdiri tepat di belakangnya. "Kamu tukang kebun baru itu?" Rizal menoleh cepat, sedikit terkejut. Tapi ia langsung berdiri dan menyambut dengan sopan. "Betul, Bu. Nama saya Rizal." Mata mereka bertemu untuk pertama kalinya. Sebentar, tapi cukup lama untuk menanamkan sesuatu di hati masing-masing. Entah itu kekaguman, atau hanya rasa aneh yang belum bisa diberi nama. "Teruskan saja pekerjaanmu. Tapi jangan ganggu pohon sakura di pojok timur," ucap Amelia sebelum berbalik. Rizal mengangguk. Walau belum tahu apa pentingnya pohon itu, tapi dari nada suaranya, ia bisa menebak, pohon itu menyimpan kenangan. Dan Rizal tahu caranya menghormati luka, bahkan luka yang tak terlihat. Di hari pertama itu, mereka hanya bertukar sedikit kata. Tapi dunia diam-diam sudah mulai berputar ke arah yang baru. Sesuatu sedang tumbuh. Dan bukan hanya bunga. Pagi itu, sinar matahari menyelinap lembut di antara dedaunan, menyinari taman belakang yang mulai tampak hidup. Rizal sudah berada di sana sejak subuh, menyiram tanaman, memangkas semak liar, dan membersihkan jalur batu yang sebelumnya tertutup lumut. Amelia duduk di bangku kayu di bawah pohon sakura yang ia minta untuk tidak diganggu. Di tangannya ada buku, tapi matanya tak benar-benar membaca. Pandangannya sesekali melirik ke arah Rizal yang tengah jongkok, berkutat dengan akar-akar liar yang tumbuh di selapot. Rizal sadar ia sedang diperhatikan, tapi pura-pura tidak tahu. Ia tipe orang yang tidak pernah memulai pembicaraan duluan, apalagi dengan orang seperti Amelia, wanita elegan dengan aura dingin yang membuat siapapun berpikir dua kali sebelum mendekat. Tapi hari itu berbeda. Mungkin karena udara yang sejuk, atau mungkin karena Amelia sedang sedikit lebih berani dari biasanya. "Kamu sering kerja di taman orang?" tanyanya pelan. Suaranya nyaris tenggelam dalam suara angin. Rizal menoleh pelan, sedikit terkejut. "Sudah beberapa kali, Bu. Tapi biasanya di rumah-rumah yang lebih kecil dari ini." Amelia mengangguk. "Kelihatan seperti tahu apa yang kamu lakukan." Nada bicaranya terdengar formal, tapi tidak ketus. "Belajar dari pengalaman, Bu. Dan dari kesalahan juga," Rizal menjawab dengan sedikit senyum. Amelia mengerutkan dahi. Penasaran. "Kesalahan?" Rizal menghela napas, menaruh gunting rantingnya ke tanah. "Pernah salah potong pohon bonsai koleksi klien. Itu pertama dan terakhir saya dapat marah besar." Amelia, tanpa sadar, tersenyum kecil. "Itu cukup fatal." Rizal mengangguk sambil tertawa pelan. "Saya belajar, Bu. Sekarang saya selalu minta izin sebelum menyentuh tanaman yang kelihatan punya cerita sendiri."
Pernyataan itu membuat Amelia terdiam. Ia tahu persis tanaman mana yang dimaksud. Pohon sakura itu yang ia tanam bersama Adrian di ulang tahun pernikahan mereka yang ke-10. Pohon sakura itu, Amelia berkata pelan, ditanam oleh saya dan suami di hari yang istimewa. Rizal menatapnya. Ia tidak menjawab, tapi ekspresinya berubah lembut. Tidak penuh rasa ingin tahu, tapi rasa hormat. Dan di sana, di sela percakapan yang sederhana itu, sesuatu tumbuh perlahan. Kepercayaan. Kamu bisa lanjut rawat yang lain dulu. Aku masih belum siap lihat pohon itu disentuh. Amelia menambahkan, kali ini dengan suara lebih rendah. Lebih jujur. Rizal mengangguk pelan. Baik, Bu. Saya akan jaga semuanya, seperti taman ini milik saya sendiri. Kalimat itu membuat Amelia menatapnya sejenak. Ada ketulusan yang tidak dibuat-buat. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Amelia merasa tidak keberatan berbagi ruangnya dengan orang lain. Hari itu mereka tidak bicara panjang, tapi senyuman singkat, tatapan yang tidak saling menghindar, dan nada suara yang tidak lagi kaku itu cukup. Canggung. Memang. Tapi hangat. Dan di dunia yang penuh luka dan kenangan, hangat adalah awal yang langka dan berharga. Langkah Dita terdengar cepat menuruni tangga marmer villa. Ia baru saja kembali dari kampus. Ransel masih menggantung di satu bahu, dan wajahnya cemberut. Begitu melewati ruang tamu, ia melihat ibunya duduk di teras belakang, tertawa kecil sambil memegang secangkir teh. Yang membuatnya berhenti adalah siapa yang duduk di depannya. Rizal, tukang kebun baru yang katanya hanya bekerja di luar rumah. Tapi pagi ini, pria itu duduk di kursi rotan yang biasanya hanya diduduki oleh tamu dekat. Terlalu nyaman. Alis Dita langsung mengernyit. Ia tidak langsung menyapa. Hanya berdiri diam dari balik tirai, mengintip sambil mencoba membaca ekspresi wajah ibunya. Amelia tampak rileks. Sesuatu yang sudah lama tidak Dita lihat sejak ayahnya meninggal. Tapi alih-alih lega, Dita justru gelisah. Setelah Rizal pamit kembali ke taman, Dita langsung menghampiri ibunya. Siapa dia? M.A. Tanyanya tanpa basa-basi. Rizal. Tukang kebun baru. Kenapa? Jawab Amelia santai. Tukang kebun? Tapi kenapa mama ngobrol sama dia kayak teman lama? Amelia menoleh. Tak suka dengan nada anaknya. Karena memang gak ada salahnya ngobrol. Dia pekerja keras, sopan, dan pintar bicara. Kenapa kamu seperti ini? Dita menghela napas kasar, lalu duduk. Aku cuma gak yakin dia benar-benar tukang kebun. M.A. Orang-orang kayak gitu biasanya punya maksud tersembunyi. Maksud tersembunyi. Amelia menatap anaknya tajam. Dita, dia baru bekerja di sini 2 hari. Jangan menilai orang secepat itu hanya karena dia bukan dari dunia kita. Justru itu, M.A. Jawab Dita cepat. Kita nggak tahu siapa dia. Dia bisa saja pura-pura baik. Mama terlalu mudah percaya. Amelia terdiam. Ada bagian dari dirinya yang ingin membela Rizal, tapi ia tahu, sebagai ibu, ia harus paham alasan Dita curiga. Anak itu masih menyimpan trauma. Kehilangan ayahnya, melihat ibunya hancur, dan kini tiba-tiba ada pria asing yang muncul, mulai mengisi ruang-ruang kecil yang dulu kosong. Bagi Dita, itu alarm bahaya. Tapi bagi Rizal, itu hanya pekerjaan. Setidaknya, sampai saat ini. Sore harinya, Dita berdiri di balkon kamarnya, memperhatikan taman belakang sambil mencatat setiap gerak-gerik Rizal. Ia mengaktifkan kamera ponselnya, zoom ke arah pria itu yang sedang memangkas semak. Kalau memang kamu jujur, kita lihat saja, gumamnya pelan. Dan sejak hari itu, Dita mulai jadi mata-mata. Diam-diam, tanpa sepengetahuan Amelia,
Ia menyimpan catatan harian tentang Rizal. Jam datang, jam pulang, kemana saja dia bergerak, dan dengan siapa berbicara. Tapi apa yang ia temukan bukan kecurigaan. Yang ia lihat justru sesuatu yang tidak ia duga, ketulusan. Dan saat itulah konflik batin Dita mulai tumbuh, antara insting untuk melindungi ibunya, atau mengakui bahwa mungkin pria itu bukan ancaman, tapi penyembuh yang mereka tak tahu sedang mereka butuhkan. Hari-hari berlalu dengan ritme yang mulai terasa akrab. Rizal bekerja dari pagi hingga sore di taman belakang, dan Amelia, yang biasanya lebih suka mengurung diri di kamar, perlahan mulai lebih sering duduk di bangku taman, membawa buku, atau hanya menatap langit, dengan secangkir teh hangat di tangan. Mereka tak selalu bicara, tapi kehadiran Rizal tak lagi terasa asing. Pagi itu, matahari baru mulai naik saat Rizal menyapu daun-daun gugur di jalur batu. Ia mendengar langkah ringan mendekat dari belakang, dan tak lama kemudian, suara lembut itu menyapa. "Kopi pagi ini, Rizal." Amelia berdiri sambil membawa cangkir kedua. Ia menyodorkannya dengan ragu, seolah ini hal kecil tapi berat dilakukan. Rizal terdiam sebentar, lalu tersenyum, senyum yang sederhana, tapi jujur. "Terima kasih, Bu." "Kamu selalu datang sepagi ini?" tanya Amelia, duduk di bangku kayu. "Sudah kebiasaan. Saya lebih suka kerja sebelum matahari terlalu terik." "Dan suara pagi itu bikin tenang," jawab Rizal sambil duduk di batu besar di seberang bangku. Amelia mengangguk pelan. "Kamu suka taman?" "Bukan cuma suka, Bu. Saya merasa hidup kalau ada di tengah tanah, daun, dan pohon. Rasanya seperti semua yang mati bisa tumbuh lagi kalau dikasih waktu." Amelia menatapnya, sedikit tercenung. Kalimat itu menampar lembut di hatinya. "Kamu belajar dari mana semua ini?" "Dari ayah. Dulu dia tukang kebun di rumah pejabat. Saya sering ikut bantuin dari kecil. Lama-lama, ya belajar sendiri." Amelia meletakkan cangkir di pangkuannya. "Berarti kamu dari keluarga sederhana?" Rizal tertawa kecil, tidak tersinggung. Kalau Bu Amelia maksud sederhana, itu kadang harus pilih antara bayar listrik atau beli beras. "Ya, saya cukup familiar." Amelia tersenyum. Kali ini lebih lepas dari sebelumnya. "Kamu selalu bicara jujur." "Ya." Rizal menatapnya. "Hidup saya terlalu singkat buat sok berputar-putar, Bu. Saya nggak pintar bersandiwara." Ada keheningan singkat di antara mereka. Tapi bukan keheningan yang canggung, lebih ke jeda yang nyaman. Seperti dua orang asing yang perlahan menemukan frekuensi bicara yang sama. "Boleh aku tanya satu hal?" Rizal akhirnya angkat suara. Amelia mengangkat alis. "Tergantung pertanyaannya. Kenapa ibu tidak pakai gaun hitam lagi?" Amelia terdiam. Matanya menatap kosong ke arah pohon sakura. "Karena aku capek kelihatan berkabung." Rizal mengangguk pelan. Tidak bertanya lagi. Tidak menyentuh luka yang belum sembuh. Dan mungkin justru karena itu, Amelia merasa tenang. Obrolan mereka hari itu berakhir saat Bu Rini memanggil Amelia dari dalam. Tapi sesuatu tertinggal di taman itu. Percakapan ringan yang ternyata cukup untuk membuat dua hati yang hancur mulai saling membuka diri. Bukan cinta. Belum. Tapi ada sesuatu yang tumbuh. Dan seperti tanaman, ia butuh waktu. Dan cahaya. Dan seseorang yang cukup sabar untuk merawatnya. Hujan turun sejak subuh. Deras. Tanpa jeda. Angin berhembus kencang dan membuat dedaunan berguguran lebih cepat dari biasanya. Suasana villa terasa lebih sunyi dari biasanya, dan ada sesuatu yang ganjil di udara, entah dingin atau firasat. Rizal datang seperti biasa. Jas hujan tipis menempel di tubuhnya yang sedikit basah, sepatu bot berlumpur, tapi semangat kerjanya tetap sama.
Tapi pagi itu, tak ada aroma teh dari bangku taman. Tak ada sosok wanita anggun di bawah pohon sakura. Biasanya, Amelia sudah duduk di sana meski hanya 10 menit. Tapi hari ini, tak ada tanda-tanda. Saat Rizal masuk lewat jalur samping menuju gudang alat, Bu Rini muncul dengan wajah cemas. "Mas Rizal, saya minta tolong," ucapnya pelan. "Kenapa, Bu?" Rizal refleks langsung mendekat. "Bu Amelia, demam dari tadi malam. Tapi nggak mau ke dokter. Dia ngotot cuma masuk angin biasa. Tapi saya tahu, ini bukan sekadar itu." Rizal langsung melepas topinya. Wajahnya berubah serius. "Boleh saya lihat keadaannya, Bu?" Awalnya Bu Rini ragu. Tapi entah kenapa, kehadiran Rizal selalu membawa rasa aman. Ia mengangguk, lalu mempersilakan Rizal naik ke lantai 2. Amelia berbaring di tempat tidur. Wajahnya pucat, rambutnya berantakan, dan matanya tampak berat. Ia sempat terkejut melihat Rizal di ambang pintu, tapi terlalu lemah untuk marah. "Kamu ngapain di sini?" Suaranya serak. "Bu Rini yang minta saya lihat Ibu. Maaf kalau saya lancang." Amelia hanya menatap. Tidak ada tenaga untuk membantah. Rizal duduk di kursi samping tempat tidur dan meletakkan tangannya di dahi Amelia. Tanpa ragu, tanpa takut. "Panas Ibu tinggi. Ini bukan masuk angin. Ini tubuh Ibu yang lelah tapi dipaksa kuat terus." Amelia menutup mata. Setetes air mata mengalir. Entah karena sakit atau karena kalimat Rizal menyinggung luka yang terlalu lama dipendam. "Saya nggak bisa sakit," gumamnya. "Kalau saya sakit, semua berhenti." Rizal menghela napas. "Kadang justru kita harus berhenti supaya bisa jalan lebih jauh. Bu, nggak ada orang kuat kalau nggak pernah istirahat." Perkataannya sederhana, tapi Amelia merasa seolah mendengar suara yang ia butuhkan selama ini. Bukan dari dokter, bukan dari anaknya, tapi dari seseorang yang hanya melihat dirinya sebagai manusia. Bukan janda, bukan ibu, bukan pewaris kekayaan, tapi hanya Amelia. "Biar saya bantu jaga villa hari ini. Ibu istirahat saja," kata Rizal pelan. "Kamu tukang kebun, bukan perawat." Amelia mencoba bercanda lemah. Rizal tersenyum. "Hari ini saya jadi keduanya." Dan ia benar-benar melakukannya. Rizal tidak hanya membantu membersihkan taman seperti biasa. Ia juga memasakkan bubur dengan resep sederhana, membawakan teh jahe hangat, dan sesekali mengecek suhu tubuh Amelia dengan alat yang ia minta dari Bu Rini. Sore harinya, Amelia mulai bisa duduk. Pucatnya masih ada, tapi di pipinya muncul warna. Saat Rizal datang membawa teh lagi, Amelia berkata pelan, "Kamu selalu seperti ini ke semua orang." Rizal menatapnya, lalu menjawab tenang, "Enggak, tapi Ibu bukan semua orang." Hening. Amelia tak menjawab, tapi senyumnya muncul untuk pertama kalinya hari itu. Lemah, tapi tulus. Dan saat Rizal keluar dari kamar, ia tak sadar bahwa di balik tirai lorong lantai 2, Dita sedang memperhatikan. Matanya menyipit, dan pikirannya penuh pertanyaan baru. Apa sebenarnya yang terjadi antara ibunya dan pria itu? Beberapa hari setelah Amelia jatuh sakit, suasana villa perlahan kembali normal. Amelia sudah pulih, dan bahkan terlihat lebih segar. Tapi yang tidak kembali seperti semula adalah perasaan Dita. Ia masih mencurigai Rizal, bahkan lebih dari sebelumnya. Tapi bukan hanya karena kecemasan, melainkan karena penasaran. Ada sesuatu tentang pria itu yang terlalu tenang, terlalu bijak, terlalu terjaga rapi. Dan hari itu, Dita mengambil langkah. Ia menunggu Rizal selesai menyapu halaman depan, lalu menghampirinya tanpa basa-basi. "Mas Rizal." Rizal menoleh. Sedikit heran Dita menyapanya langsung. "Iya, Mbak."
Aku mau tanya sesuatu, tapi aku minta jawaban jujur. Rizal mengangguk, berdiri tegak. Silakan. Kenapa kamu kerja jadi tukang kebun di sini? Maksudku, kamu nggak kelihatan kayak orang yang cuma bisa potong rumput dan siram bunga. Rizal tersenyum tipis. Mbak Dita, kadang orang yang paling banyak tahu soal hidup justru orang yang paling jarang kelihatan cocok di tempat manapun. Dita mengernyit. Jawaban itu terlalu puitis. Aku mau yang konkret. Ada jeda. Rizal menatap mata Dita, lalu menghela napas pelan. Saya pernah kerja di perusahaan besar, bagian perencanaan taman kota, landscape design. Tapi 2 tahun lalu, saya mundur. Terlibat masalah internal. Salah satu atasan saya ternyata korupsi, dan saya dijadikan kambing hitam. Nama saya tercemar. Sulit dapat kerja lagi. Apalagi di dunia yang sama. Dita terdiam. Ia tak menduga jawaban sejujur itu keluar begitu saja. Kamu dilaporkan? Enggak. Tapi semua orang percaya saya bagian dari skandal itu. Jadi saya pergi. Balik ke awal. Ke tanah. Ke tanaman. Hal yang gak pernah mengkhianati saya. Dita menelan ludah. Untuk pertama kalinya, ia merasa bersalah. Kenapa kamu nggak cerita ke Mama? Tanyanya. Kali ini lebih pelan. Rizal menunduk sebentar, lalu berkata, saya datang ke sini buat kerja, bukan buat bawa cerita sedih. Tapi kalau Ibu Amelia mau tahu, saya nggak akan sembunyi. Dita mengangguk. Jadi, semua yang kamu lakuin di sini, itu tulus. Rizal menatap Dita. Mata yang tajam tapi tenang. Saya nggak main-main dengan kebaikan, Mbak. Karena hidup udah terlalu banyak tipuannya. Percakapan mereka berhenti di situ. Tapi efeknya tidak. Dita kembali ke kamarnya. Termenung lama. Ada sesuatu dalam cara Rizal bicara yang membuat semua kecurigaannya runtuh satu persatu. Di sisi lain, Amelia menemukan buku sketsa yang tertinggal di meja teras. Saat ia buka, halaman-halaman di dalamnya berisi gambar taman, tapi bukan sembarang taman. Itu adalah taman belakang villa miliknya. Dan di salah satu halaman, ada sketsa dirinya. Duduk di bangku kayu, dengan pohon sakura di belakang, dan senyum samar di wajahnya. Amelia tertegun. Tangannya menggenggam buku itu erat. Mungkin, pikirnya, pria itu memang datang dengan membawa rahasia. Tapi tidak semua rahasia harus ditakuti. Sebagian dari mereka justru menyembuhkan. Langit sore mulai menggelap saat sebuah mobil sport berwarna abu-abu metalik memasuki halaman villa Amelia. Suaranya membelah keheningan taman, memancing burung-burung kecil terbang dari dahan pohon. Pintu depan terbuka cepat, dan Dita yang baru turun dari tangga langsung menoleh. Mobil itu familiar. Tak lama, dari dalam keluar sosok pria tinggi dengan setelan kasual elegan. Wajahnya tampan, dengan senyum percaya diri yang khas orang yang sudah terbiasa hidup nyaman. Reno, sepupu jauh dari pihak almarhum ayah Dita. Sering datang dulu, saat keluarga besar masih sering berkumpul. Tapi sejak kematian ayah Amelia, ia tak lagi muncul, sampai hari ini. Dita, sapa Reno dengan senyum lebarnya. Lama nggak ketemu. Kamu makin cantik aja. Dita memaksakan senyum. Reno, kamu dari mana aja? Keluar negeri. Urus bisnis keluarga. Tapi dengar-dengar villa ini sekarang sepi. Tante Amelia sendirian. Ya aku mikir, udah waktunya aku mampir. Nada bicaranya terlalu santai, tapi mata Reno terus bergerak, mengamati tiap sudut villa, termasuk taman belakang. Dan di sanalah, matanya berhenti. Rizal, dengan kaos kerja dan celana lusuh, sedang memotong batang-batang bunga kering. Tak sadar sedang diperhatikan. Reno menyipitkan mata.
lalu menoleh ke Dita. "Siapa tuh?" tanyanya pelan tapi tajam. "Tukang kebun," jawab Dita singkat. "Tukang kebun." Reno terkekeh. "Wajah kayak gitu jadi tukang kebun? Hati-hati, Dit. Kadang orang datang bukan cuma bawa cangkul, tapi juga niat tersembunyi." Dita menghela napas, malas menanggapi. Tapi Reno melangkah lebih dekat, menurunkan suaranya jadi rahasia. "Kamu sadar nggak? Tante kamu tuh lagi rapuh. Gampang banget dipengaruhi. Apalagi kalau ada laki-laki muda sok perhatian. Klise banget, kan?" Dita menegang. "Dan kamu," lanjut Reno, "anak satu-satunya. Kamu harus jaga. Jangan sampai orang asing tiba-tiba punya tempat di rumah ini, apalagi di hatinya." Dita mencoba tetap tenang, tapi kalimat Reno seperti pisau yang menggores luka lamanya. "Jadi kamu kesini cuma buat ngomporin aku?" "Bukan," jawab Reno ringan. "Aku cuma keluarga yang peduli. Nggak mau lihat kalian dibodohi. Aku cuma mau bantu. Kalau kamu butuh info soal siapa dia sebenarnya, I can dig. You know I can." Dita diam. Otaknya berputar cepat. Sebagian dirinya ingin menolak mentah-mentah, tapi sebagian lagi masih menyimpan sisa keraguan yang tak mau hilang sepenuhnya. Reno menepuk bahunya pelan, lalu tersenyum seolah ia baru saja menyelamatkan dunia. "Kamu pikirin aja. Ya, kadang orang baik tuh cuma pintar menyamar." Sementara itu, dari kejauhan, Rizal menatap mereka. Tak bisa dengar apa-apa, tapi bisa baca bahasa tubuh. Dan ia tahu, pria itu bukan tamu biasa. Pagi itu, matahari tampak cerah. Namun suasana hati Amelia terasa berbalik. Sejak kejadian kemarin, saat Reno datang dan memperingatkan Dita tentang Rizal, ada perasaan gelisah yang muncul dalam dirinya. Ia mencoba mengabaikannya, tapi kenyataan bahwa perasaan yang selama ini ia anggap biasa, kini mulai mengganggu. Di taman, Rizal sedang bekerja seperti biasa. Namun ada sesuatu yang berbeda. Sikapnya lebih dingin, lebih terjaga. Ia menghindari tatapan mata Amelia yang mencoba mencari tahu. Ada jarak yang tak bisa dijembatani, dan itu membuat Amelia semakin cemas. Dia tak bisa berhenti memikirkan obrolan yang terjadi beberapa malam sebelumnya. Bagaimana Rizal merawatnya saat ia sakit, bagaimana dia merawat taman dengan penuh perhatian, bagaimana dia selalu ada saat ia merasa terpuruk, bahkan ketika ia tidak meminta bantuan. Semua itu terasa begitu tulus, begitu penuh perhatian. Bahkan terkadang, lebih tulus daripada kebanyakan orang yang ia kenal. Amelia berdiri dari kursi di teras belakang dan mendekati Rizal yang sedang membersihkan daun-daun kering dari lantai. "Rizal." Suara Amelia terdengar pelan, seperti ragu untuk memulai percakapan. Rizal menoleh sekilas, dan untuk sesaat, mata mereka bertemu. Namun, ia cepat-cepat menundukkan pandangannya. "Ada apa, Bu Amelia? Kenapa kamu jauh akhir-akhir ini?" Amelia akhirnya memberanikan diri untuk bertanya. Rizal berhenti bekerja dan menghela napas, lalu tersenyum tipis, senyum yang rasanya tidak sepenuhnya tulus. "Tidak ada apa-apa, Bu. Saya hanya fokus pada pekerjaan saya saja." Amelia memandangnya lama, merasa ada sesuatu yang tidak beres. "Kamu tidak seperti biasanya," katanya dengan suara yang lebih lembut. "Apa kamu marah pada saya?" Rizal menggelengkan kepala, meski tampak ragu. "Tidak, Bu. Saya tidak marah. Cuma, saya merasa tidak enak kalau terlalu dekat." Amelia tersentak. "Kenapa?" Rizal terdiam sejenak, lalu menghela napas panjang. "Karena kadang, ketika kita terlalu dekat dengan seseorang, kita malah menyakiti mereka. Dan saya tidak ingin itu terjadi." Amelia merasa ada sesuatu yang mengganggu dirinya.
Kalimat Rizal itu menembus ke dalam hatinya, membuatnya terhenti sejenak. Ia menyadari ada sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar perhatian biasa, perasaan yang mulai berkembang, sesuatu yang membuat dadanya terasa sesak. Rizal melanjutkan pekerjaannya tanpa menunggu respon lebih lanjut, tetapi Amelia tetap berdiri di sana, memandangnya dengan hati yang bergejolak. Sambil kembali duduk di bangku teras, Amelia merasakan perasaan yang sudah lama ia sembunyikan. Ketika Rizal ada di dekatnya, entah mengapa, semuanya terasa lebih hidup, lebih tenang, lebih nyaman. Perasaan itu, yang ia coba hindari sejak suaminya meninggal, kini datang begitu saja tanpa bisa dibendung. Perasaan cinta. Amelia menyentuh dada, mencoba menenangkan diri. Apa ini benar? Apa yang aku rasakan? Pikirnya. Ia berpaling, melihat Rizal yang sedang bekerja dengan tekun, tanpa menyadari perasaan yang sedang berkecamuk dalam diri Amelia. Tangan Amelia mengepal di atas meja, seakan berusaha menahan perasaan yang mulai membuncah. Apakah ini benar? Apakah ia jatuh cinta pada pria ini? Amelia menggigit bibir bawahnya, tak tahu apa yang harus ia lakukan. Hatinya terasa berat, namun ada kehangatan yang sulit dijelaskan. Ia mengingat kembali betapa lama ia hidup dalam kesepian setelah kepergian suaminya. Dan sekarang, ada seseorang yang hadir, dengan cara yang begitu sederhana, namun begitu berarti. Namun, Amelia tahu satu hal, hidupnya tak bisa kembali seperti dulu. Dita masih sangat muda, dan ia tidak ingin anaknya merasa terhianati jika ia benar-benar mengikuti perasaannya. Apalagi, ada banyak hal yang belum terungkap tentang masa lalu Rizal, sesuatu yang Dita masih belum sepenuhnya tahu. Amelia menatap Rizal sekali lagi, namun kali ini, ia tidak merasa takut. Ia merasa tenang, meski sedikit bingung. Ini bukan perasaan yang ia pilih, tetapi perasaan yang datang begitu alami. Dan mungkin, hanya mungkin, ini adalah kesempatan kedua yang ia cari selama ini, kesempatan untuk mencintai lagi. Pagi itu, Villa Amelia kembali terasa lebih tegang. Sejak kepergian Reno kemarin, suasana di rumah sedikit berubah, terutama di antara Dita dan Amelia. Dita masih terdiam, memikirkan kata-kata Reno yang membuatnya semakin curiga tentang perasaan ibunya pada Rizal. Sementara itu, Amelia berusaha menenangkan dirinya, menyadari bahwa perasaan yang tumbuh di dalam hatinya semakin sulit diabaikan. Namun, ketegangan tidak berhenti di sana. Siang itu, Rizal sedang bekerja di kebun belakang, memotong dahan yang sudah terlalu panjang dan merapikan tanaman hias. Tiba-tiba, suara mesin mobil terdengar, mengganggu ketenangan sore itu. Rizal mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat mobil abu-abu yang familiar itu melaju masuk ke halaman. Reno. Pria itu keluar dengan langkah santai, mengenakan jaket kulit yang membuatnya terlihat lebih percaya diri. Rizal menatapnya dengan sedikit curiga, karena ia tahu apa yang akan terjadi. Rizal, sapa Reno dengan nada sinis, melangkah menuju Rizal yang sedang membungkuk memotong dahan. Kamu di sini lagi ya? Apa? Sudah merasa betah jadi tukang kebun? Atau ada niat lebih besar? Rizal berhenti, meletakkan gunting taman di tanah. Ada yang bisa saya bantu? Reno. Reno mendekat, matanya tajam menilai Rizal. Mungkin kamu bisa mulai menjauh dari ibu dan Dita. Apa kamu benar-benar merasa nyaman di sini, di antara orang-orang kaya ini? Atau kamu cuma memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan? Rizal menatapnya dengan tenang, namun ada sesuatu yang berbeda kali ini, sesuatu yang menunjukkan bahwa ia sudah cukup sabar. Saya nggak tahu apa yang kamu maksud, Reno, tapi kalau kamu datang hanya untuk membuat masalah, lebih baik kamu pergi saja. Reno tertawa kecil. Masalah? Masalah itu sudah datang ke sini sejak pertama kali kamu berpura-pura menjadi tukang kebun. Nggak ada yang percaya kamu cuma orang biasa. Rizal, setiap orang di sini tahu kamu punya agenda sendiri.
Rizal menelan ludah, tetapi tidak membiarkan emosinya terlihat. Kalau begitu, kamu lebih tahu soal saya, ya? Boleh tahu, siapa yang memberitahumu? Reno melangkah lebih dekat, memperlihatkan senyum penuh sindiran. Aku punya cara untuk mencari tahu semua hal, termasuk siapa yang benar-benar kamu adalah. Dan aku akan pastikan, Dita tahu siapa kamu sebenarnya. Rizal mengerutkan kening. Jangan main-main. Reno, ini bukan masalah antara saya dan Dita. Reno mendekat lebih lagi, hingga jaraknya hanya beberapa inci. Kamu salah, Rizal. Ini adalah masalah antara kamu dan semua orang yang berusaha menjaga keluarga ini tetap utuh. Kalau kamu punya niat buruk, aku akan pastikan kamu keluar dari sini. Rizal menarik napas panjang, menenangkan dirinya. Saya nggak tahu apa yang ada di kepala kamu, tapi saya datang ke sini untuk bekerja. Kalau itu bikin kamu nggak nyaman, saya bisa pergi kapan saja. Tapi sebelum Rizal bisa berbalik, Reno melangkah cepat dan menahan lengannya. Kamu pikir kamu bisa pergi tanpa membawa masalah? Kamu sudah cukup lama di sini, dan aku nggak akan diam saja melihat kamu bermain-main dengan hati orang-orang di rumah ini. Rizal menatap tangan Reno yang menahannya, kemudian dengan cepat menarik lengannya kembali. Kamu lebih baik berhenti mengancam saya. Reno, jika kamu merasa begitu khawatir, pergilah dan bicara langsung pada Dita atau Ibu Amelia. Jangan main belakang. Reno mendengus, merasa terhina. Kamu memang berani. Tapi hati-hati, Rizal. Jangan sampai kamu menyesal nanti. Reno berbalik, meninggalkan Rizal yang hanya bisa menatapnya dengan amarah yang tersembunyi. Ada sesuatu yang jelas, sebuah ancaman yang lebih besar di balik kata-katanya. Tidak hanya soal pekerjaan Rizal sebagai tukang kebun, ini tentang siapa yang ia pilih untuk berada di sekitar Amelia dan Dita. Rizal berdiri diam, menenangkan diri, dan melihat mobil Reno menghilang di balik gerbang. Ada ketegangan yang mengalir di antara keduanya, dan semakin jelas bahwa ini bukan hanya soal pekerjaan lagi. Ada perasaan yang lebih dalam, lebih kompleks, yang mulai terungkap. Rizal tahu, konfrontasi ini baru permulaan. Jika ia ingin tetap bertahan di sini, ia harus lebih hati-hati. Hari itu terasa panas, meskipun matahari sudah mulai turun. Di ruang tamu villa, suasana tegang begitu terasa. Amelia dan Dita duduk berhadapan, tapi bukan dalam kebisuan yang nyaman. Ada jarak yang memisahkan mereka, jarak yang tercipta dari kata-kata yang tak terucapkan, perasaan yang tak bisa dipahami. Dita meletakkan ponselnya dengan kesal, matanya berapi-api. Jadi, kamu benar-benar nggak peduli sama apa yang aku pikirkan? Suaranya bergetar, berusaha menahan amarah. Amelia menatap anaknya dengan raut wajah yang terluka, namun tetap tegar. Dita, aku sudah menjelaskan semuanya. Rizal itu. Rizal. Dita hampir berteriak, memotong kata-kata ibunya. Kamu bahkan gak melihat bagaimana dia memperlakukan kita. Apa kamu benar-benar yakin dia cuma tukang kebun? Amelia menundukkan kepala, mencoba menahan air mata yang hampir jatuh. Dia bukan hanya tukang kebun. Dita, dia sudah menunjukkan kebaikannya. Kebaikan. Dita tertawa sinis. Apa itu kebaikan, Bu? Atau cuma pura-pura perhatian buat mendekatkan diri ke kamu? Dita berdiri, melangkah mundur dengan tatapan penuh kebingungannya. Aku nggak percaya, Bu. Aku nggak bisa diam saja melihat kamu ditipu lagi. Kita udah cukup menderita, dan sekarang kamu malah membiarkan pria asing masuk begitu saja ke dalam hidup kita. Amelia berdiri dengan cepat, suaranya lebih keras. Dita, jangan bicara seperti itu. Kamu nggak tahu apa-apa tentang Rizal. Dia hanya berusaha membantu kita. Aku
Aku juga berhak merasa bahagia, Dita. Bahagia? Dengan dia? Dengan tukang kebun itu? Dita mendekat. Wajahnya memerah karena emosi yang meluap. Aku nggak bisa percaya itu. Kamu sudah kehilangan papa, Bu. Tapi jangan sampai kamu kehilangan dirimu sendiri karena pria ini. Apa kamu nggak sadar kalau ini cuma masalah nafsu? Kamu hanya mencari pelarian dari kesepian. Amelia terdiam. Mulutnya terkatup rapat. Kata-kata Dita menusuk lebih dalam daripada yang ia kira. Tetapi, di balik rasa sakit itu, ada satu hal yang ia tahu pasti. Ia sudah lama merasa kesepian, dan Rizal memberinya sesuatu yang belum pernah ia rasakan sejak kepergian suaminya. Cinta, perhatian, kehadiran yang tulus. Dita, aku tahu kamu khawatir. Tapi ini adalah hidupku. Aku punya hak untuk memilih siapa yang ada di sekitar aku. Dita menggelengkan kepala, tak mampu menahan emosinya. Kamu masih nggak paham, Bu. Kamu nggak paham apa yang sedang aku rasakan. Aku nggak mau kamu jatuh lebih dalam. Dia nggak akan pernah bisa menggantikan papa. Kenapa nggak bisa kamu lihat itu? Amelia menatap anaknya dengan tatapan penuh penyesalan. Dita, aku tidak mencari pengganti. Tapi aku merasa hidup lagi. Itulah kalimat terakhir yang keluar dari mulut Amelia. Dan itu menjadi pemicu ledakan berikutnya. Dita berbalik. Wajahnya memerah karena amarah yang memuncak. Kalau kamu merasa hidup, berarti aku yang mati. Kalau kamu lebih memilih dia daripada aku, berarti aku nggak ada artinya. Dita berlari keluar dari rumah dengan langkah cepat, menabrak pintu yang hampir tertutup. Amelia berlari mengejarnya, tetapi sudah terlambat. Pintu depan terbanting keras. Suara sepatu Dita yang berlari meninggalkan rumah itu semakin jauh. Amelia terdiam di tempatnya. Matanya basah oleh air mata yang mulai turun. Dia tak tahu harus berbuat apa. Anaknya baru saja mengungkapkan kekecewaannya dengan cara yang begitu keras. Dan Amelia merasa seolah-olah semuanya mulai runtuh. Dita kabur. Tidak ada yang bisa menahannya. Di luar rumah, Dita berlari tanpa arah. Hatinya sakit. Lebih sakit daripada yang pernah ia rasakan. Setiap kata yang keluar dari mulut ibunya seakan merobek hatinya. Dita merasa tidak ada tempat yang aman untuknya. Tidak ada orang yang benar-benar mengerti. Ia merasa kehilangan ibunya, bahkan lebih dari yang pernah ia rasakan. Dengan langkah yang terburu-buru, Dita meninggalkan halaman rumah dan berlari ke jalan. Mobil-mobil berlalu lalang, tetapi Dita tak peduli. Ia hanya ingin pergi, jauh dari villa itu, jauh dari semua yang telah terjadi. Namun, tak lama setelah ia berjalan jauh, sebuah mobil berhenti di dekatnya. Pintu mobil terbuka, dan Dita menoleh, hanya untuk melihat seseorang yang membuatnya terkejut. Reno. Dita, kamu nggak perlu lari, kata Reno dengan suara penuh nada kepedulian yang dibuat-buat. Ayo, masuk. Aku bisa antarkan kamu ke tempat yang kamu inginkan. Dita berhenti sejenak. Kebingungannya bercampur dengan rasa marah. Apa yang kamu lakukan di sini? Reno tersenyum, menyilakan Dita masuk ke dalam mobil dengan gestur halus. Aku cuma nggak ingin kamu salah langkah. Kita bisa bicara di tempat yang lebih tenang, jauh dari semua masalah ini. Dita ragu sejenak, namun perasaan marah dan kecewa membuatnya merasa seperti tidak punya pilihan lain. Dengan langkah ragu, ia membuka pintu mobil dan duduk di dalam. Malam itu, perjalanan Dita ke tempat yang tak terduga dimulai. Malam itu, villa terasa sunyi. Amelia duduk di ruang tamu, tangan terlipat di depan wajahnya. Matanya merah karena terus-menerus menangis. Dita pergi, dan Amelia merasa dirinya tak berdaya. Ia tahu anaknya marah, namun tak pernah membayangkan Dita akan pergi sejauh itu. Semua yang ia rasakan, ia tahu, Dita merasa dikhianati.
Di luar, Rizal berjalan mondar-mandir di depan pintu depan. Tak bisa diam. Selama berjam-jam, ia menunggu, berharap Dita akan kembali. Tapi, tidak ada tanda-tanda. Ponsel Dita mati, dan Rizal semakin cemas. Ia tahu, perasaan Dita terhadapnya semakin buruk. Namun, rasa khawatir akan keselamatannya jauh lebih besar. Rizal berbalik, menatap keluar jendela, dan mendengar suara mobil yang datang. Tanpa pikir panjang, ia berlari keluar dan melihat mobil Renault melaju dengan cepat melewati gerbang rumah. Tubuhnya langsung merinding. Renault. Rizal merasa ada sesuatu yang salah. Dengan perasaan gugup, ia berlari menuju jalan utama, melihat mobil itu melaju ke arah kota. Ia tahu, jika ia tidak bergerak sekarang, Dita mungkin akan berada dalam bahaya. Di dalam mobil Renault, Dita duduk dengan tatapan kosong. Ia merasa lelah, bingung, dan marah pada dirinya sendiri. Namun, ada sesuatu yang aneh tentang perjalanan ini. Renault berbicara pelan, mencoba mengalihkan perhatian Dita. Namun ada sesuatu dalam suaranya yang terdengar tidak tulus. Dita, kamu gak perlu khawatir. Aku cuma ingin membantumu keluar dari rumah itu. Kamu gak pantas hidup dengan rasa sakit seperti ini, dengan mereka yang gak mengerti kamu. Dita menatap Renault dengan tatapan penuh kebingungannya. Aku gak tahu apa yang kamu maksud. Renault, aku peduli sama kamu. Dita, aku bisa memberimu tempat yang lebih baik. Tempat di mana kamu bisa mulai lagi, tanpa ada yang menghalangi. Dita merasa ada sesuatu yang aneh dengan kata-kata Renault, dan tiba-tiba saja, ketakutan mulai merayapi dirinya. Tempat yang lebih baik? Kenapa aku merasa kamu cuma ingin memanfaatkan aku? Namun, sebelum Renault bisa menjawab, Dita mendengar suara langkah kaki yang semakin mendekat. Tiba-tiba, suara mobil lain memecah kesunyian malam. Rizal. Tanpa pikir panjang, Rizal mempercepat langkahnya dan mengejar mobil Renault, menyorotkan lampu sorotnya. Dita melihat keluar jendela dan matanya membelalak. Rizal. Rizal. Dita berteriak, mencoba untuk membuka pintu mobil, tapi Renault segera menariknya kembali ke dalam. Jangan biarkan dia menghalangi kita. Dita, ini untuk kebaikanmu. Namun, Rizal sudah di dekat. Ia tak ragu untuk berhenti di samping mobil Renault, melompat keluar dan mendekati jendela mobil. Dita, teriaknya dengan suara penuh keprihatinan. Keluar dari mobil ini sekarang. Dita terdiam, bingung, tapi saat matanya bertemu dengan mata Rizal, ia tahu dia tidak sedang main-main. Ada rasa takut yang terpancar dari wajah Rizal, dan itu membuatnya terbangun dari kebingungannya. Rizal, aku. Dita terdiam, suaranya bergetar. Namun, Renault sudah menarik mobil ke depan, mencoba untuk melarikan diri. Rizal dengan cepat berlari dan menyetop mobil Renault dengan tangan. Jangan coba lari, Renault. Suaranya penuh ancaman. Renault mengerutkan kening, lalu menurunkan kaca mobil dengan sengaja. Apa yang kamu inginkan, Rizal? Rizal tak menjawab, melainkan menarik Dita dengan lembut, memaksanya keluar dari mobil dengan hati-hati. Kamu gak mau pergi kemana-mana. Dita, kamu di bawah perlindunganku sekarang. Dita, dengan perasaan campur aduk, akhirnya melangkah keluar dari mobil Renault dan langsung menuju Rizal. Ia merasa terlindungi, meskipun hatinya masih diliputi kebingungannya. Rizal, kenapa kamu ada di sini? Rizal menatapnya dengan penuh perhatian, mengusap rambutnya dengan lembut. Karena kamu penting. Dita, kamu gak bisa pergi seperti ini. Apa yang kamu lakukan tadi, itu bahaya. Aku gak bisa membiarkan kamu pergi sendirian, apalagi dengan orang seperti Renault. Renault tertawa kecil, namun ekspresinya berubah tajam. Kamu pikir kamu bisa menghalangi aku, Rizal? Dita,
Aku cuma ingin membantu kamu keluar dari semua masalah ini. Dita, kini mulai sadar, menatap Reno dengan penuh kebencian. Aku nggak butuh bantuan kamu. Reno, kamu cuma memanipulasi aku. Rizal menatap Reno dengan tajam. Kamu lebih baik pergi sekarang sebelum aku benar-benar membuat masalah ini jadi besar. Reno terdiam sejenak, lalu dengan cemberut menggerakkan mobilnya. Kamu bisa menang sekarang, Rizal. Tapi ingat, ini belum berakhir. Tanpa berkata lebih lanjut, Reno melaju pergi meninggalkan mereka. Setelah mobil Reno menghilang, Rizal menoleh pada Dita, yang masih tampak bingung dan terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Dita, kamu baik-baik saja? Rizal bertanya dengan lembut, meskipun ada kecemasan yang terlihat di wajahnya. Dita hanya mengangguk pelan, namun air mata mulai mengalir. Aku nggak tahu apa yang aku pikirkan. Aku takut. Rizal, aku nggak tahu harus kemana. Rizal mendekat, membiarkan Dita menangis di pundaknya. Kamu nggak sendirian. Dita, aku ada di sini. Aku akan selalu ada untuk melindungimu. Malam itu, di bawah cahaya rembulan, Dita merasakan rasa aman yang luar biasa, sesuatu yang selama ini hilang dalam hidupnya. Rizal bukan hanya tukang kebun baginya, dia lebih dari itu. Pagi itu, udara terasa lebih segar dari biasanya. Di ruang tamu villa, Dita duduk bersama ibunya, Amelia, yang sedang menyiapkan sarapan. Suasana terasa lebih tenang dibandingkan beberapa hari sebelumnya. Meski masih ada ketegangan yang mengalir di antara mereka, ada perasaan bahwa sesuatu mulai berubah. Dita menatap ibunya, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir, ia merasa sedikit lebih damai. Amelia sibuk mengaduk-aduk teh, matanya terfokus pada cangkir yang sedang ia isi. Namun Dita bisa melihat kelelahan di wajahnya. Ada bekas-bekas air mata di pipinya, tetapi lebih dari itu, Dita merasakan sesuatu yang lebih dalam. Ibu yang telah lama mengorbankan dirinya untuk keluarganya, kini mulai berusaha untuk bahagia lagi. Dita menarik napas panjang, menatap ibunya dengan penuh rasa ingin tahu. Bu, aku mau bicara. Amelia menoleh, kaget mendengar suara anaknya setelah berhari-hari mereka saling diam. Tentu, Dita, ada yang ingin kamu sampaikan. Dita menggelengkan kepala pelan, memandangi tangan ibunya yang sibuk memegang sendok. Aku tahu, selama ini aku terlalu keras pada kamu. Aku nggak paham kenapa kamu bisa menerima kehadiran Rizal dalam hidup kita. Amelia terdiam sejenak, menatap Dita dengan mata yang penuh kebingungannya. Dita, aku paham kenapa kamu merasa seperti itu. Kamu khawatir, dan aku juga tahu perasaanmu sangat terluka setelah kepergian Papa. Tapi, Dita mengangguk pelan, suaranya lebih lembut daripada sebelumnya. Tapi aku juga nggak mau melihat kamu terus-terusan kesepian. Bu, aku nggak tahu kenapa. Tapi setelah kejadian malam itu, setelah aku sempat kabur dan Rizal datang menolong, aku mulai paham. Amelia tersentuh. Hatinya mulai melunak. Dita menundukkan kepala, berusaha mengendalikan perasaan yang mulai mengalir. Aku sadar kalau aku nggak bisa terus-terusan menahanmu untuk nggak bahagia. Kamu punya hak untuk merasa hidup lagi. Aku tahu aku nggak bisa mengatur hidup kamu, Bu, apalagi memilihkan siapa yang pantas untuk kamu. Rizal, mungkin dia bukan siapa-siapa, tapi dia peduli padamu. Dan setelah aku melihatnya berusaha menyelamatkanku malam itu, aku mulai melihatnya dengan cara yang berbeda. Amelia menatap anaknya dengan penuh perasaan. Dita, terima kasih sudah memahami. Aku tidak ingin menyakiti perasaanmu. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku bahagia bisa dekat dengan Rizal. Dan aku berharap kamu bisa menerima kehadirannya, meskipun aku tahu itu nggak mudah. Dita menarik napas dalam-dalam.
Aku nggak bilang kalau aku langsung menerima semuanya, Bu. Tapi aku mulai melihatnya dengan cara yang lebih terbuka. Aku nggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Tapi aku nggak ingin kehilangan kamu karena aku terus menghalangimu bahagia. Amelia tersenyum. Matanya sedikit berkaca-kaca. Aku sangat berterima kasih, Dita. Aku tahu ini bukan hal yang mudah. Aku harap kita bisa melewati semuanya bersama-sama. Suasana di antara mereka terasa lebih ringan. Dita merasakan sesuatu yang berubah dalam dirinya. Sesuatu yang memberinya kedamaian. Mungkin ini adalah langkah pertama untuk menerima kenyataan. Mungkin itu juga langkah pertama untuk menerima bahwa ibunya berhak untuk bahagia. Dan bahwa Rizal mungkin benar-benar memiliki tempat dalam hidup mereka. Beberapa hari setelah percakapan itu, Dita mulai melihat Rizal dengan cara yang berbeda. Awalnya, ia merasa canggung setiap kali bertemu dengannya. Tetapi Rizal tidak pernah memaksakan diri. Ia tetap bersikap baik, penuh perhatian, dan tidak pernah mencoba untuk mengganggu batasan-batasan yang Dita buat. Suatu pagi, ketika Dita sedang duduk di beranda depan villa, Rizal datang membawa secangkir teh hangat untuknya. Dita, ini teh kesukaanmu, kan? Rizal bertanya dengan senyum ringan, meletakkan cangkir di meja di depannya. Dita menatap teh itu, kemudian menatap Rizal. Ada sesuatu dalam pandangannya yang lebih lembut sekarang. Iya, terima kasih, Rizal. Jawabnya pelan. Rizal duduk di sebelahnya. Tidak ada kata-kata yang perlu dipaksakan. Mereka hanya duduk dalam keheningan, menikmati udara pagi yang segar. Setelah beberapa saat, Dita mengangkat wajahnya dan melihat Rizal. Rizal, aku minta maaf, ucap Dita dengan suara pelan namun tulus. Aku tahu aku banyak salah tentang kamu. Aku pikir kamu hanya datang untuk memanfaatkan keadaan, tapi aku mulai melihat semuanya berbeda sekarang. Rizal tersenyum dengan penuh pengertian, meskipun ada sedikit keheranan dalam sorot matanya. Aku tahu, Dita, aku nggak pernah ingin memaksakan diriku. Aku hanya ingin menjadi bagian dari keluarga ini, jika kamu dan Ibu Amelia bisa menerimaku. Dita mengangguk pelan. Aku nggak bisa langsung menerima semuanya, Rizal. Tapi aku mulai memahami. Dan aku ingin mencoba untuk mendukung hubungan kalian. Rizal merasakan kedamaian yang luar biasa. Terima kasih, Dita. Itu berarti banyak bagi aku. Dita menatap Rizal, dan untuk pertama kalinya, ia merasa ada kepercayaan yang terjalin antara mereka. Kepercayaan yang tumbuh perlahan, namun pasti. Meskipun perjalanan mereka masih panjang, Dita tahu bahwa ini adalah langkah pertama menuju pemahaman yang lebih dalam. Pagi itu terasa biasa-biasa saja, dengan cahaya matahari yang hangat menyinari halaman villa. Namun, ada ketegangan yang tak terlihat di udara. Reno belum menyerah. Setelah kekalahannya dalam menghadapi Rizal di malam yang penuh ketegangan, dia mulai merencanakan cara lain untuk menyingkirkan pria itu dari kehidupan Amelia dan Dita. Reno duduk di sebuah kafe kecil di pinggir kota. Matanya terfokus pada layar ponselnya. Ia sedang merencanakan langkah selanjutnya. Kali ini, ia tidak akan langsung melawan Rizal secara frontal. Ia tahu betul bahwa jika ia memaksakan diri, hanya akan memperburuk keadaan. Namun, ada satu cara yang lebih licik yang bisa ia coba, menjebak Rizal dengan cara yang halus. Di rumah, Rizal sedang menyirami tanaman di kebun seperti biasanya. Amelia sedang berada di dalam rumah, dan Dita tengah membaca di teras. Tidak ada yang mencurigakan. Namun Rizal merasakan ketegangan yang samar. Setelah kejadian malam itu, ia tahu bahwa Reno tidak akan tinggal diam. Disinilah ia merasa tanggung jawabnya semakin besar, bukan hanya untuk Amelia, tetapi untuk Dita juga. Tiba-tiba, sebuah mobil mewah berhenti di depan villa. Rizal menoleh, dan matanya langsung tertuju pada mobil yang dikenali, mobil Reno.
Hatinya langsung waspada. Apa yang dia inginkan kali ini? Reno keluar dari mobil, mengenakan setelan jas yang rapi, senyumnya tampak penuh perhitungan. Rizal bergegas menghampiri, melangkah mendekat dengan sikap hati-hati. "Rizal," Reno menyapanya dengan nada sinis. "Aku kira kita perlu bicara tentang keluarga ini." Rizal menatap Reno dengan tatapan tajam. "Aku nggak tertarik untuk bicara sama kamu, Reno. Jadi, lebih baik kamu pergi dari sini." Namun Reno tidak terganggu dengan penolakan itu. Dia tetap tersenyum licik. "Aku hanya ingin memberikan kesempatan terakhir buat kamu, Rizal. Aku tahu, kamu orang yang baik. Tapi ada hal-hal yang seharusnya kamu tahu tentang masa lalu kamu. Hal-hal yang bisa merusak hubungan kamu dengan Ibu Amelia, bahkan Dita." Rizal mengernyit. Perasaan tak enak mulai muncul. "Apa yang kamu bicarakan, Reno?" Reno melangkah mendekat sedikit, memastikan bahwa Amelia dan Dita tidak mendengar percakapan mereka. "Aku cuma kasih tahu, Rizal. Mungkin kamu nggak tahu, tapi ada beberapa hal yang Ibu Amelia nggak pernah ceritakan padamu. Kamu mungkin berpikir semuanya berjalan lancar, tapi aku tahu sesuatu yang bisa menghancurkan hubungan kalian." Rizal mulai merasa ada yang tidak beres. "Apa yang kamu maksud?" Reno mendekat lebih dekat, menatap Rizal dengan mata yang tajam. "Aku tahu siapa kamu sebenarnya. Kamu bukan orang yang kamu klaim. Kamu pernah terlibat dalam kejahatan, bukan? Sebagai mantan narapidana, kamu pasti tahu apa yang aku maksud. Itu bisa merusak reputasimu di mata mereka." Rizal terdiam sesaat. Kata-kata Reno seperti senjata yang tiba-tiba menembus jantungnya. Memang, masa lalunya tidak sepenuhnya bersih. Namun, ia sudah berusaha keras untuk berubah. Ia tahu bahwa jika kata-kata Reno itu sampai kepada Amelia dan Dita, semuanya bisa berakhir buruk. Namun, ia tak akan membiarkan Reno memenangkan permainan ini. Rizal mengatur napasnya dan menatap Reno dengan penuh ketegasan. "Jika kamu mencoba menakut-nakuti aku dengan masa lalu, kamu salah. Aku tidak akan membiarkanmu merusak hidupku atau hubungan aku dengan Amelia dan Dita. Aku sudah berubah." Reno tertawa kecil, seolah meremehkan kata-kata Rizal. "Oh, Rizal, aku nggak takut dengan omongan kosong. Aku hanya ingin memberitahu kamu, kamu harus memilih. Apakah kamu siap mengorbankan kebahagiaanmu, atau kamu lebih memilih untuk mengorbankan dirimu sendiri demi mereka?" Rizal menyeringai. Suara hatinya berbisik agar ia tidak membiarkan dirinya terperangkap dalam permainan licik Reno. "Aku tidak butuh nasihat darimu, Reno. Aku akan bertahan. Kalau kamu berani membuat masalah lagi, aku tidak akan tinggal diam." Reno melihat wajah Rizal, sepertinya ada sedikit kekaguman. Meski di balik senyumannya, ia masih merasa ada cara lain yang bisa dipakai untuk menggoyahkan keteguhan Rizal. "Kita lihat saja nanti, Rizal. Tapi ingat, aku nggak akan berhenti." Dengan tatapan tajam, Reno berbalik dan masuk ke dalam mobilnya. Sebelum pergi, dia sempat melontarkan kata-kata terakhirnya. "Hati-hati, Rizal. Orang yang kamu percayai bisa jadi musuh terbesarmu." Setelah mobil Reno menghilang, Rizal berdiri dengan napas yang sedikit memburu, mencoba menenangkan pikirannya. Ia tahu, apa yang baru saja dikatakan Reno bisa saja berpengaruh besar pada hubungan antara dia dan Amelia. Tapi Rizal tidak akan membiarkan masa lalunya menghancurkan apa yang telah mereka bangun. Ia harus melindungi keluarganya. Di dalam rumah, Amelia dan Dita sedang duduk di ruang makan, tidak tahu apa yang baru saja terjadi di luar. Mereka berbicara ringan, mencoba membangun kembali kepercayaan yang sempat retak. Tiba-tiba, Rizal masuk. Wajahnya terlihat serius, namun ada tekad yang kuat di matanya. "Amelia, Dita," Rizal memanggil mereka.
Aku harus memberitahumu sesuatu. Tetapi, jangan khawatir. Aku akan selalu ada untuk kalian. Amelia dan Dita saling berpandangan, merasakan ketegangan di udara. Ada apa, Rizal? Tanya Amelia dengan cemas. Rizal menghela napas dan kemudian berkata dengan penuh keyakinan, Reno baru saja mencoba membuat masalah lagi. Dia mengancam akan merusak hubungan kita. Tapi aku nggak akan membiarkan itu terjadi. Aku hanya ingin kalian tahu, aku akan terus melindungi kalian. Amelia dan Dita terkejut, tapi ada rasa hormat yang tumbuh di hati mereka. Dita menatap Rizal, dan kali ini, ia bisa melihat kesungguhan dalam mata pria itu. Terima kasih, Rizal, kata Dita pelan, matanya penuh dengan rasa terima kasih. Aku percaya padamu. Amelia mengangguk, tersenyum lemah. Aku juga. Rizal, aku percaya padamu. Rizal merasa sebuah beban sedikit terangkat dari pundaknya. Meskipun masalah masih ada, ia tahu bahwa selama mereka bersama, mereka bisa menghadapi apapun yang datang. Pagi itu terasa berbeda di villa yang penuh kenangan. Cahaya matahari menyinari setiap sudut rumah, menandakan bahwa hari itu adalah hari yang spesial, hari yang telah lama ditunggu-tunggu oleh Amelia dan Rizal. Setelah melalui berbagai rintangan, pertengkaran, dan keraguan, akhirnya mereka siap untuk memulai babak baru dalam hidup mereka. Sebuah keputusan yang akan mengubah kehidupan mereka selamanya. Dita berdiri di samping jendela kamar. Matanya menatap keluar dengan senyum lebar. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar bahagia untuk ibunya. Hubungan antara ibunya dan Rizal telah berkembang pesat. Dan setelah semua yang mereka lewati, Dita bisa melihat betapa kuatnya cinta yang tumbuh di antara mereka. Cinta yang tulus, penuh pengertian, dan tanpa syarat. Dita, kenapa kamu tidak cepat siap? Suara Amelia terdengar dari luar kamar. Dita tersenyum dan menjawab, aku sudah siap, Bu. Kamu yang harus siap sekarang. Hari ini adalah hari besar. Amelia tertawa pelan. Ya, aku tahu. Ini sedikit membuatku gugup. Tapi aku merasa bahagia. Akhirnya, aku bisa melangkah ke depan. Dita membuka pintu kamar dan melihat ibunya, yang berdiri mengenakan gaun sederhana namun anggun. Gaun putih itu terlihat begitu elegan di tubuh Amelia, mencerminkan keanggunan yang tak pernah pudar meskipun waktu terus berjalan. Amelia tersenyum saat melihat Dita. Bagaimana menurutmu, Dita? Apa aku terlihat aneh? Dita mendekat dan memeluk ibunya dengan erat. Kamu terlihat sangat cantik, Bu. Aku sangat senang akhirnya kamu bisa menikah dengan Rizal. Amelia menatap anaknya dengan penuh rasa syukur. Terima kasih, Dita. Aku tahu ini tidak mudah, tapi aku merasa beruntung bisa memulai hidup baru bersama Rizal. Aku berharap kita bisa selalu bersama. Dita menarik napas panjang. Matanya berbinar dengan kebahagiaan yang tulus. Aku juga bahagia, Bu. Aku bisa melihat betapa tulusnya Rizal padamu, dan aku tahu dia akan selalu ada untuk kita. Pernikahan mereka berlangsung secara sederhana, hanya dihadiri oleh keluarga dan beberapa sahabat terdekat. Meskipun tidak ada pesta besar dengan kemewahan, suasana di tempat itu penuh dengan cinta dan kebahagiaan. Di luar, udara cerah dan angin lembut bertiup, menyambut pasangan yang baru menikah. Rizal berdiri menunggu di altar kecil yang dihiasi dengan bunga-bunga indah. Wajahnya tampak tenang, meskipun hatinya berdebar hebat. Ketika Amelia melangkah masuk dengan langkah mantap, Rizal tak bisa menahan senyum bahagianya. Amelia terlihat sempurna, dan Rizal merasa seperti seluruh dunia berhenti sejenak ketika mata mereka bertemu. Amelia berjalan dengan penuh percaya diri, diiringi oleh Dita yang berjalan di sampingnya. Setelah melewati beberapa langkah, mereka berhenti di hadapan Rizal. Amelia memandangnya dengan penuh cinta, sementara Rizal menatapnya dengan penuh pengertian. Amelia,
Rizal mulai berbicara. Suaranya lembut namun penuh emosi. Aku ingin kita berjalan bersama, tidak hanya hari ini, tetapi selamanya. Aku akan selalu ada untukmu, untuk Dita, dan untuk keluarga ini. Aku berjanji akan menjaga cinta ini, apapun yang terjadi. Amelia mengangguk. Suaranya bergetar karena kebahagiaan. Aku juga berjanji. Rizal, kita akan berjalan bersama, melewati segala suka dan duka. Aku tak pernah membayangkan bisa menemukan kebahagiaan seperti ini setelah semua yang kita lewati. Kamu dan Dita adalah segalanya bagi aku. Ketika mereka mengucapkan janji pernikahan, Dita berdiri di belakang mereka, mata penuh dengan haru. Ia merasa kebahagiaan yang tulus menyelimuti hatinya, karena akhirnya ia bisa melihat ibunya mendapatkan kebahagiaan yang pantas. Sebuah kehidupan yang baru, yang penuh dengan cinta dan kedamaian, akhirnya terbentuk di antara mereka. Setelah upacara selesai, mereka mengadakan makan malam kecil di halaman belakang villa. Suasana penuh canda tawa, meskipun sederhana, namun terasa begitu hangat. Semua yang hadir merasakan kebahagiaan yang sama, karena mereka tahu bahwa ini adalah awal yang baru, sebuah awal yang penuh dengan harapan. Dita duduk di samping ibunya dan Rizal. Matanya yang cerah memperhatikan keduanya dengan penuh kasih sayang. Aku senang akhirnya kalian menikah, katanya dengan tulus. Amelia memegang tangan Dita, tersenyum padanya. Aku juga. Dita, terima kasih sudah mendukung aku. Rizal menambahkan dengan senyum lebar. Aku berjanji, Dita, aku akan selalu ada untuk ibu kamu dan untukmu. Kita adalah keluarga sekarang. Dita merasa matanya mulai berkaca-kaca. Aku tahu. Rizal, aku tahu. Malam itu, di bawah cahaya bintang yang bersinar terang, mereka duduk bersama, merayakan bukan hanya pernikahan mereka, tetapi juga sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan pengorbanan, pengampunan, dan cinta. Ini adalah awal dari kehidupan yang baru, sebuah kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan yang sederhana namun penuh makna. Kehidupan mereka, meskipun dimulai dengan banyak tantangan, akhirnya mencapai titik yang indah. Amelia dan Rizal resmi menjadi pasangan suami istri, dan mereka tahu bahwa bersama-sama, mereka bisa mengatasi apapun yang datang. Begitupun dengan Dita. Sekarang, ia melihat mereka tidak hanya sebagai dua individu yang saling mencintai, tetapi sebagai keluarga yang utuh dan tak tergoyahkan. Disinilah semuanya dimulai, sebuah kisah cinta yang tak terduga, namun penuh kebahagiaan. Kehidupan memang penuh dengan tantangan dan cobaan, namun seperti yang kita lihat dalam kisah Amelia dan Rizal, cinta sejati tidak selalu datang dengan cara yang mudah. Terkadang, kita perlu belajar untuk saling memahami, mengampuni, dan memberi kesempatan kedua. Setiap langkah dalam hidup, meskipun penuh ketidakpastian, bisa membawa kita menuju kebahagiaan yang lebih besar. Jangan takut untuk membuka hati, menerima perubahan, dan berjuang untuk kebahagiaan kita, karena terkadang, cinta yang tak terduga justru memberikan kita kebahagiaan yang luar biasa. Jika kalian menikmati kisah ini dan ingin lebih banyak cerita inspiratif lainnya, jangan lupa untuk like, share, dan tentunya subscribe channel kami. Dukung terus karya-karya kami agar kami bisa terus memberikan cerita-cerita menarik untuk kalian. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan Amelia dan Rizal, dan semoga kisah ini memberikan inspirasi dan kebahagiaan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita berikutnya.